Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penyesuaian dan perkembangan diri. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Saswala Sakonita dengan NIM 11040121170 bersama teman-teman saya Tania Aliviara dengan NIM 11040121153 dan Yahya Muhyiddin dengan NIM 11040121156. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penyesuaian diri, macam-macam penyesuaian diri, pertumbuhan diri, tahapan dalam pertumbuhan diri, serta perbedaan pertumbuhan dan penyesuaian diri, dan juga perubahan sebagai aktualisasi diri. Langsung saja pada materi yang pertama, yakni penyesuaian diri. Penyesuaian atau adjustment terdiri dari 2 komponen dasar, yakni diri sendiri, orang lain, dan juga perubahan. Penyesuaian merupakan suatu variasi dan perubahan dalam perilaku yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan dan menghadapi tuntutan agar dapat mendirikan suatu hubungan yang harmonis dengan lingkungan. Dalam pemahamannya, penyesuaian diri memiliki paradigma lama dan baru. Paradigma lama menjelaskan bahwa penyesuaian diri dapat diartikan sebagai individu yang harus melakukan serangkaian perubahan dan adaptasi sehingga sesuai dengan tuntutan lingkungan sekitarnya. Sedangkan untuk paradigma baru mengatakan bahwa penyesuaian tidaklah selalu harus mengimplikasikan perubahan dari diri, tetapi juga bagaimana individu tersebut dapat berperan aktif merubah lingkungan sekitarnya untuk memahami dirinya dengan cara mengkomunikasikan siapa dirinya kepada lingkungan dengan cara-cara yang dapat dipahami dengan lingkungan sekitarnya. Lalu ada macam-macam dalam penyesuaian diri, yakni yang pertama, penyesuaian diri terhadap keluarga atau family adjustment. Lalu yang kedua, penyesuaian diri terhadap sosial atau social adjustment. Dan yang ketiga, penyesuaian diri terhadap sekolah atau school adjustment. Yang keempat, penyesuaian diri terhadap kuliah atau college adjustment. Yang kelima, penyesuaian diri terhadap jabatan atau vocational adjustment. Dan yang terakhir, penyesuaian diri terhadap perkawinan atau marriage adjustment. Nah, pertumbuhan diri itu apa sih? Pertumbuhan diri adalah perubahan atau perkembangan dalam arah yang diharapkan atau diinginkan. Bertumbuh memiliki arti penuh dengan pemahaman, kompeten, dan perhatian terhadap sesama. Proses perubahan dalam menuju pertumbuhan itu bervariasi bergantung kepada 3 hal ini, yaitu yang pertama kebutuhan, yang kedua nilai-nilai yang dianut, dan yang ketiga perkembangan di masa lampau. Seorang psikolog ternama, Erik Erikson, mengatakan bahwa terdapat 8 tahapan perkembangan yang akan kita lalui. Masing-masing tahap perkembangan ini terdiri dari tugas perkembangan yang khas dan khusus, serta mengedepankan individu dengan suatu krisis yang harus dihadapi. Pertama, yaitu ada fase trust versus mistrust. Fase ini adalah tahap psikososial pertama yang dialami di dalam kehidupan. Pada tahapan ini kita akan menuntut suatu rasa percaya yang akan menimbulkan perasaan nyaman secara fisik dan sejumlah kecil ketakutan dan kekhawatiran akan masa depan. Tahapan yang kedua yaitu autonomy versus shame and doubt. Tahapan perkembangan yang kedua ini berlangsung pada masa bayi sekitaran umur 1-3 tahun. Pada tahapan ini bayi mulai menyadari atas kemauan mereka dengan rasa mandiri dan otonomi mereka sendiri. Tahapan yang ketiga yaitu initiative versus guilt. Tahapan ketiga ini berlangsung ketika anak-anak mulai memasuki masa persekolahan. Tantangan demi tantangan mulai mereka hadapi daripada ketika mereka masih bayi. Namun perasaan bersalah atau guilty dapat muncul jika anak tidak diberikan kepercayaan dan membuat mereka sangat cemas. Tahapan keempat yaitu industry versus inferiority. Tahapan ini berlangsung pada anak-anak pada sekolah dasar. Antusiasme terhadap imajinasi pada masa awal anak-anak membuat mereka merahkan energinya pada keterampilan intelektual dan pengetahuan. Tahapan kelima yaitu ada identity versus identity confusion. Tahapan kelima ini dialami individu selama tahun-tahun masa remaja. Pada tahapan ini, mereka dihadapkan oleh pencarian siapa jati diri mereka. Satu dimensi yang penting dalam tahapan ini adalah penjajakan pilihan-pilihan alternatif terhadap peran yang akan membawa mereka menuju masa dewasa nanti. Tahapan keenam, intimacy versus isolation, adalah tahapan yang dialami pada masa-masa awal dewasa. Pada masa ini, individu dihadapkan pada tugas pengembangan pembentukan relasi intim dengan orang lain.
Ketika anak muda membentuk persahabatan yang sehat dan relasi yang akrab dan juga intim dengan orang lain, maka keintiman akan dicapai. Baliknya, ketika anak muda tidak mampu untuk membuat atau membentuk suatu relasi dengan orang lain, yang dimana relasi tersebut memiliki keintiman yang bisa dikatakan cukup dekat, maka anak muda tersebut akan mengalami atau merasa terisolasi. Oke, saya akan melanjutkan materi tahap dalam pertumbuhan. Selanjutnya ada tahap generality versus stagnation. Ini tahap ketujuh di dalam perkembangan yang dialami pada masa pertumbuhan dewasa. Untuk persoalannya itu yang utamanya adalah membantu generasi muda untuk mengembangkan dan mengarahkan kehidupan yang berguna. Lalu perasaannya belum jika seorang perasaan yang belum melakukan sesuatu untuk menolong generasi berikutnya, itu merupakan stagnasi. Lalu ada tahap integrity versus despair. Pada tahap ini itu merupakan tahap ke-8 yang dialami pada masa dewasa akhir. Pada tahun terakhir kehidupan, seseorang tuh akan menoleh ke belakang dan melihat kehidupan yang sudah dilaluinya, serta dia akan mengevaluasi apa yang sudah ia lakukan. Jika seorang itu baik dalam kehidupan, maka dia akan menganggap dirinya tuh baik, dan sebaliknya jika ia menganggap selama kehidupannya lalunya itu buruk dan negatif, cenderung akan merasa kecewa dan merasa bersalah. Lalu apa sih perbedaannya antara pertumbuhan diri dan penyusunan diri? Untuk pertumbuhan diri itu penekanannya terhadap individu, sedangkan penyusunan diri itu berhubungan erat dengan lingkungan sekitar individu. Untuk pertumbuhan diri itu kuncinya merupakan perubahan atau berubah sesuai dengan pertumbuhan diri, sedangkan pada penyusunan diri itu kestabilan dinilai lebih dibandingkan perubahan. Untuk pertumbuhan diri itu individu bersifat proaktif, sedangkan untuk penyusunan diri itu individu bersifat reaktif. Lalu ada perubahan sebagai aktualisasi. Perubahan dan aktualisasi. Dalam teori psikologi humanistik yang dibuat oleh Maslow dan Rogers, mereka mengatakan bahwa setiap organisme menunjukkan kecenderungan untuk mengaktualisasikan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Setiap individu yang mempunyai sejumlah kemungkinan lebih banyak untuk tumbuh dari yang disadarinya. Maslow meyakini bahwa ada sejumlah orang yang mempunyai kesehatan mental yang lebih baik dibandingkan dengan orang pada umumnya, yaitu orang-orang yang mempunyai fungsi optimal disebut self-actualizing. Lalu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Individu yang mampu mengaktualisasikan dirinya tidak sama dengan individu yang sempurna. Individu yang mampu mengaktualisasikan diri tetaplah mengalami problem yang bisa membuat cemas, khawatir, frustasi, dan marah. Namun, mereka mengarahkannya, mereka mampu mengcoping secara nyata. Mereka mampu menyelesaikan masalah, tidak ke arah yang distorsi neurotik. Individu yang mempunyai kecacatan atau ketunaan bisa mencapai aktualisasi diri.